Oke, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan 2 kita kali ini, kita akan membahas tentang array dan struk pada golang. Nah, kita akan langsung segera masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah array. Array adalah kumpulan data bertipe sama yang disimpan dalam sebuah variabel. Array memiliki kapasitas yang nilainya ditentukan pada saat pembuatan atau inisiasinya. Sehingga elemen atau suatu data yang disimpan di array tidak boleh melebihi dari jumlah yang sudah dialokasikan. Default nilai tiap elemen array pada awal tergantung dari tipe datanya. Nah, kalian bisa lihat di situ bentuk umum dari array. Oke. Yang kedua ada array multidimensi. Ini adalah salah satu jenis dari array. Array multidimensi adalah array yang tiap elemennya juga berupa array dan bisa seterusnya, tergantung seberapa kedalaman dimensinya. Cara pendeklarasian array multidimensi secara umum sama dengan cara pendeklarasian array biasa, yaitu dengan cara menuliskan nama array dimensi selanjutnya sebagai elemen array dimensi sebelumnya. Kemudian perulangan dan array. Nah, perulangan dan array ini memiliki hubungan sangat dekat, karena perulangan dimanfaatkan oleh array untuk mempermudah dalam pencetakan elemen-elemen dalam array. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk percetakan cetak data array. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan variabel iterasi perulangan untuk mengakses elemen berdasarkan indeksnya. Lalu kita kemudian akan membahas tentang struk. Struk dalam golang. Struk sendiri adalah kumpulan definisi variabel atau properti dan atau fungsi atau metode yang dibungkus sebagai tipe data baru dengan nama tertentu. Tipe data properti dalam struk bisa bervariasi. Nah, fungsi dari struk adalah agar grouping data akan lebih mudah dilakukan, lebih rapi, dan lebih terawat. Kalian bisa lihat di situ bentuk umum dari struknya. Oke, next. Nih, ini adalah jenis-jenis dari struk. Nah, struk dalam golang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada embedded struk. Embedded struk adalah mekanisme untuk menempelkan sebuah struk sebagai properti struk lain. Embed struk bersifat mutable, di mana nilai propertinya bisa diubah. Khusus untuk properti yang bukan properti asli, properti turunan dari struk lain, hal tersebut dapat diakses dengan cara mengakses struk parent terlebih dahulu. Yang kedua ada anonymous stroke. Anonymous stroke adalah stroke yang tidak dideklarasikan di awal sebagai tipe data baru, melainkan langsung ketika pembuatan objek. Salah satu aturan yang perlu diingat dalam pembuatan anonymous stroke adalah deklarasi harus diikuti dengan inisiasi. Nah, jenis yang ketiga adalah nested stroke. Nested stroke adalah anonymous stroke yang di-embed ke sebuah stroke. Jenis ini biasanya digunakan ketika decoding data JSON yang struktur datanya cukup kompleks dengan proses decode hanya sekali. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah kita membahas tentang pointer. Pointer sendiri adalah reference atau alamat memori. Variabel pointer adalah variabel yang berisi alamat memori dari suatu nilai. Variabel-variabel yang memiliki reference atau alamat pointer yang sama akan saling berhubungan satu sama lainnya dan nilainya pasti sama. Ketika ada perubahan nilai, maka hal tersebut akan memberikan efek kepada variabel lain yang memiliki referensi yang sama. Variabel bertipe pointer ditandai dengan tanda asterisk atau tanda bintang, tepat sebelum penulisan tipe data ketika deklarasi variabel. Untuk pointer ini akan saya jelaskan di ACT. Kita akan membuat ACT dengan menggunakan pointer soalnya. Nah, ini ada 2 hal penting tentang pointer. Yang pertama, variabel biasa dapat diambil nilai pointernya. Caranya dia menambahkan tanda ampersand tepat sebelum nama variabel. Metode ini disebut dengan referencing. Yang kedua, nilai asli variabel pointer juga bisa diambil dengan cara menambahkan tanda asterisk tepat sebelum nama variabel. Nah, sedangkan metode ini disebut dengan dereferencing. Oke, sekian materinya pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACT. Baik, pada ACT pertemuan kedua kita kali ini, kita akan membuat aplikasi menu perulangan nama lengkap dan pointer. Nah,
Sama seperti ACT pada pertemuan kita sebelumnya, kita harus mendeklarasikan package dan import dulu fmt-nya. Kemudian kita membuat fungsi utamanya. Yang pertama kita deklarasiin dulu buat pilihannya, lalu kita mencetak menunya, lalu kemudian kita akan membuat percabangan if, else, if, dan else. Di mana percabangan ini itu berfungsi untuk program menunya. Jadi kalau seandainya jika kita memilih satu poin, kita akan memasuki perulangan nama lengkap, di mana perulangan nama lengkap ini menggunakan array. Yang pertama kita deklarasiin dulu ini nama variabel nama yang punya tipe data string. Nah, 3 ini maksudnya itu isi dari arraynya itu maksimal ada berapa? Itu ada 3 nih, 1, 2, 3. Kalau seandainya kalian punya nama lengkapnya ada 4 suku kata, maka kalian ini bisa kalian ganti jadi 4. Yang penting nama lengkap kalian bisa masuk ke dalam array ini. Lalu kita kemudian mencetak array dengan menggunakan perulangan for, dimana aturannya i-nya sama dengan 0, i-nya itu kurang dari len nama, berarti itu dari len itu fungsinya untuk ada berapa banyak yang ada dalam array itu. Jadi len nama itu ada berapa banyak yang ada di dalam variabel yang ada di dalam array nama itu. Jadi, kita punya variabel elemen dalam arraynya nama itu ada 3. Lalu kemudian setiap perulangan nilai i selalu bertambah. Kemudian kita akan mencetak di dalam perulangan adalah ini. Jadi elemen nanti d-nya itu diganti, isinya adalah elemen dari i, dan s-nya itu adalah isi dari ini namanya. Kalau seandainya kita memilih program yang kedua, maka kita akan masuk ke program pointer. Nah, di program pointer saya menggunakan ini. Seperti yang kita tahu, kalau seandainya pointer itu adalah reference atau alamat memori. Nah, makanya itu di bagian sini tuh saya memberikan alamat. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan tentang pointernya. Jadi pertama saya mendeklarasikan a-nya yang punya integernya itu data integer 5. Lalu kita mendeklarasikan variabel b-nya yang punya tipe datanya string dengan namanya kalian masing-masing. Kalau saya Sonia. Kemudian saya akan mencetak nih nilai a-nya pasti 5. Lalu alamat memorinya apa? Lalu nilai b-nya itu Sonia. Lalu alamat memorinya apa? Kemudian untuk operasi pointernya ada di sini. Nah, variabel c kita akan ambil nilai d, sehingga nilai di dalam variabel c itu kita ambil dari b, variabel b. Jadi variabel b itu akan dimasukkan ke dalam variabel c. Kemudian kita cetak di sini. Kalau nilai a pasti semuanya pasti ini nilai a. Lalu kemudian nilai c-nya baru kita masukin deh. Maksudnya adalah nilai c-nya itu akan dicetak itu adalah yang telah kita ambil dari nilai b. Yang perbedaannya hanyalah alamat memorinya. Alamat memori C dan alamat memori B pasti berbeda. Walaupun isinya sama, tetapi pada saat menyimpannya pasti berbeda. Nah, jika kita tidak memilih pilihan yang ada di situ, maka akan tercetak pilihan tidak ada. Untuk lebih jelasnya, ayo kita run saja programnya. Contoh, kita telah menjalankan programnya. Contoh, kita memilih program 1, maka akan dicetak ini. Contohnya, kalau misalnya kita memilih programnya 2,
nih untuk lebih jelas seperti ini. Nah, untuk program 1 itu pakai nama panjangan, nanti maka akan dicetak seperti ini. I-nya itu berapa, nanti sama dengan isi dari sini nanti akan dikeluarkan dengan menggunakan pengulangan. Yang kedua adalah jika kita memilih pointer. Seperti ini. Kalau seandainya kita pilih pointer, maka akan dicetak alamatnya. Jadi yang pertama kan alamat dari A-nya itu adalah 5. Nah, kita bisa lihat di belakangnya itu D8. Lalu nilai B sama dengan ya, ada nama kita disimpan di sini 26 di bagian alamat memori C260. Lalu kemudian nilai A masih sama nih. Kita mencetak lagi nilai A masih sama, yaitu 5, yaitu angka 5 yang dicetak yang disimpan di D8. Lalu kemudian C-nya karena kita telah ambil nilai dari variabel B, maka dicetak Sonia. Tapi bedanya adalah disimpan di memori A030. Sedangkan di alamat memori B sebelumnya disimpan di C260. Gitu ACT-nya. Sekian ACT bab pertemuan 2 kita kali ini. Maaf ya jika ada salah. Terima kasih.